لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وما يضلل فأولئك هم الخاسرون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh pagi hari ini 12 Zulqa'dah 1443 Hijriah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat kita dapat kita beraktivitas, beribadah dan bekerja. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selesai kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan terlaksananya salat subuh kita ini tak lain dan tak bukan adalah atas izin dan redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan janji-janji yang Allah berikan kepada kita karena kita mampu salat subuh berjamaah, mudah-mudahan dapat kita rasakan dalam kehidupan kita bersama insyaallah. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk peringatan Allah kaitan dengan iman. Satu keistimewaan untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dijanjikan syurga. Tentu dengan beberapa syarat dan kriteria. Minimal mempermudah mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tujuan utama kita adalah bagaimana kita mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa taala dengan semua amal-amal yang kita lakukan. Iman kita mesti ditingkatkan. Peningkatannya adalah berkaitan dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Terlepas daripada kesibukan kita sebagai manusia yang setiap hari mencari nafkah untuk senantiasa dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memenuhi kewajibannya terhadap orang lain. Tentu itu juga bagian dari amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang terkadang kita belum bisa merasakannya sebelum kita merasakan yang lain. Arba'atun la ya'rifu qadruha illa arba'. Ada 4 hal yang kadang-kadang kita tak dapat merasakannya kecuali setelah merasakan yang lain. Yang pertama, asy-syabab la ya'rifu qadruhu illa syuyukh. Manusia kadang tak bisa merasakan dan nikmatnya masa muda kecuali ketika dia sudah tua. Dan notabene-nya ternyata banyak yang mengalami hal yang seperti itu. Sekarang kita ini posisinya umumnya kita masih muda. Karena kalau dilihat umur tua itu mungkin standarnya 66 ke atas lah ya. Nah, kalau boleh kita sepakat di situ dulu. 66 ke atas. Artinya 65 ke bawah itu masih muda. Tapi tidak berarti umur 1 tahun itu muda.
Karena 1 sampai 5 itu biasa kita sebut dengan balita. Bawah 5 tahun. Remaja mungkin ya dari umur 6 sampai akil balik lah. Akil balik paling terakhir itu umur 15 lah ya. Berarti 5 tahun, kemudian remaja itu kurang lebih sekitar 9 tahun ya berarti ya. Dari 6 sampai 15. Nah, kemudian dari 16 ke 65, kurang lebih berapa tahun tuh? Hampir 40 lebih lah ya. 40 kurang ya. 40 lebih sedikit kan? Ya, kurang lebih gitulah. Nah sekarang kita tengok yang tua nih. Umur tua katakanlah umur 66. Mau sampai kapan tuanya? Ada yang umur 100. Berarti kalau katakanlah kita sepakat 100 sampai 100 misalnya. Berarti dari 66 ke 100 itu berapa? 34 berarti masih lama masa muda. Berarti masa muda itu masa yang luar biasa sebenarnya untuk kita ini beribadah. Sehatnya itu di situ. Kuatnya itu di situ. Energiknya pun di situ juga. Kalau udah umur 66, sebagian sudah pakai tongkat, pakai kursi roda. Ya memang ada juga yang sehat karena dia bisa jaga fisik. Tapi biasanya sudah banyak bawaan. Bawa asam urat, bawa kolesterol, bawa macam-macam yang dibawa itu. Jadi ibadahnya sudah agak berat. Jadi masa muda ini masa yang luar biasa sebenarnya. Di samping itu masa muda inilah kesempatan kita memperbanyak amal soleh dan memperbanyak bekal untuk hidup yang lebih lama. Karena masa muda itulah yang enak kita bekerja. Masa muda, tua tak bisa. 66 itu dah pensiun ya. Udah mulai pensiun lah paling tidak ya. 66. Meskipun sebelum itu pun ada juga yang udah pensiun 55, 58 ya. 58 itu udah ada yang pensiun. Ada juga yang 66 itu belum pensiun. Misalnya hakim ya. Hakim itu kan pensiun 70 kan. Dia tak banyak bergerak, dia banyak duduk di kursi aja. Nah tentu orang muda ini orang yang paling energik. Kita inilah nih. Mudah-mudahan kita di sini belum ada yang 66 lah. Masih di bawah itulah paling masih muda semua. Nah yang jadi pertanyaan sekarang, ternyata masa muda itu juga yang tak banyak nampak di masjid. Yang banyak nampak di masjid itu yang tua ternyata. Yang muda jarang. Itu hikmah ternyata. Ada kalanya memang yang diharapkan jadi contoh baik itu di kala muda. Karena semangat bekerja, bergerak, apa saja dia bisa buat. Kenapa? Sehat dan luar biasa. Di sisi lain ya ibadahnya pasti lebih kuat mestinya. Kalau orang tua, orang kuat beribadah wajar. Nah kira-kira kalau yang muda tak kuat beribadah ini apa bacaannya, apa sebutannya? Kalau orang tua kan wajar kan? Kalau yang muda tak kuat beribadah, saya kira kalau disebut sesuatu yang negatif ya mestinya merasa sih. Merasa memang kita belum banyak ibadahnya. Nah oleh sebab itu perlu kita menjadi manusia yang punya visi yang luar biasa ke depan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun alasan yang kita buat, katakanlah, Pak, kenapa kok tidak nampak di masjid? Waduh, saya sibuk, banyak betul kerja saya. Nah, nanti Allah punya hujah dia. Allah contohkan misalnya bagi orang kaya. Orang kaya dikasih kelebihan harta oleh Allah. Semua dia bisa buat. Tapi lupa dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah, "Wahai fulan, ketika aku beri engkau harta banyak, jadilah engkau orang mampu dan disebut kaya. Kenapa engkau tak beribadah?" kata Allah.
Ya tentu jawabannya kan banyak macam-macam kan. Sibuk ngurus harta lah, sibuk ngurus inilah dan lain sebagainya. Allah kasih hujah. Wahai fulan, ingatkah engkau dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu adalah manusia yang paling kaya yang pernah hidup di dunia. Karena tidak hanya memiliki harta banyak yang berlimpah, tapi pasukan pun punya dia coba. Pasukannya bukan manusia pula lagi. Pasukannya para jin. Saking semangatnya bekerja dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masyarakat di sekitarnya tidak menyadari bahwasanya Nabi Sulaiman sudah meninggal sebenarnya. Karena makhluk Allah, ya mungkin kalau zaman sekarang kita sebut dengan rayap ya. Allah mau tunjukkan kepada orang yang hidup di masa Nabi Sulaiman. Allah utus yang namanya rayap untuk makan tongkatnya, siapa namanya itu? Nabi Sulaiman. Ketika tongkatnya udah lapuk dimakan, barulah Nabi Sulaiman itu tumbang. Padahal kondisinya sudah meninggal dalam sejarahnya. Sibuk kerja dan beribadah, tapi masih sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hujah yang Allah akan berikan nanti kepada kita. Kita yang muda-muda ini sibuk dengan kerja tapi lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan masjid Allah. Padahal di setiap komplek kita ini ada masjid, ada musola dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Syababun la ya'rifu qadruhu illa syuyukh. Seseorang yang tak bisa merasakan masa mudanya, nikmat masa mudanya sebelum dia masuk di masa tua. Dah tua dia baru, oh Masya Allah, dulu lama saya, waktu saya muda itu, Masya Allah, tak pernah saya ke masjid. Baru nyesal ya kan. Dia rasa, kapan dia rasa? Ketika dah tua dia baru rasa. Kemudian yang kedua, al-afiyatu la ya'rifu qadraha illa al-bala. Orang yang diberi masa lapang, waktu nyaman, tak bisa dia nikmati, tak bisa dia rasakan. Illa al-bala, kecuali ketika dia dalam keadaan tak mampu, dapat musibah dan lain sebagainya, baru dia merasa. Kita katakan kayak gitu kan, baru sadar kita. Dah sakit, baru ya Allah, baru ingat Allah, ya Allah sakit ya Allah. Padahal baru pening sikit aja dah tak ke masjid. Baru sakit perut. Tanyalah kepada orang-orang yang tak ke masjid. Bang, kemana tak ke masjid bang? Aduh, kemarin aku sakit perut. Itu alasan yang paling mudah. Tapi ingat, alasan yang kita buat sekarang bisa dipercaya orang. Yakin kawan-kawan kita itu bahwasanya kita benar sakit, tapi belum tentu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu hakikat kita sakit atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sehat, punya waktu lapang, gunakan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal caranya aja pilih. Hadis Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita. Ni'matani maghbunun indan nas. Ada dua nikmat yang terlupakan oleh manusia. Yang pertama, nikmat lapang, nyaman. Lupa dia pada Allah SWT. Lupa nyebut nama Allah. Lupa berzikir. Kalau sholat masih ingat lah mungkin. Tapi zikir-zikir kecil itu tak ingat. Menyebut nama Allah ketika sholat saja. Tapi ketika tak sholat tak ingat dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nikmat sehat. Kalau dah sehat kita ini Masya Allah, luar biasa. Nah, itu yang harus kita ingat sebenarnya dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, as-sahhah la ya'rifu qadruh illa al-marda.
Seorang hamba tak akan pernah merasakan nikmatnya sehat kecuali ketika dia sedang sakit. Yang kita tadi sebut sambung, sakit. Alasan sakit ini luar biasa. Padahal sehat itu, Allah kasih sehat itu salah satu tujuannya supaya kita tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, Allah kasih sehat kita supaya kita sadar. Karena di saat sakit itulah lebih banyak kita mengucapkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah. Kalau saya sehat, nanti saya ibadah. Kalau saya sehat, nanti saya ke masjid. Kalau saya sehat, akhirnya muncullah niat-niat. Muncullah nazar-nazar. Sehat nanti lupa lagi. Lupa. Kemana bang? Sibuk. Kemana bang? Sakit. Kemana bang? Ke ini. Banyak betul alasan kita. Tak sadar gitu. Padahal satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang disebut sehat agar dia mampu dan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau datang ke masjid, solat berjamaah. Mau datang ke masjid untuk ta'lim. Mau ke panti asuhan untuk lihat orang-orang yang tak mampu. Mau mengunjungi saudara-saudaranya yang sedang sakit untuk merasakan, oh ternyata saudara saya sedang sakit. Alhamdulillah saya masih sehat. Luar biasa. Ini pelajaran-pelajaran berharga. Di sekitar kita ini, tiap hari yang seperti ini muncul. Baik orang itu merasakan sendiri maupun kita yang melihatnya. Kadang-kadang ada orang yang dikasih cobaan tak merasa dia. Tapi ada pula orang lain yang hanya sekedar melihat saja, dia sudah bisa merasakan. Tergantung cara pandangnya seperti apa dia. Nah, sekarang ini ada ujian buat kita. Sekarang bulan Zulqa'dah. Pertama, ujian bagi orang yang berangkat haji. Niatnya seperti apa niatnya berangkat haji? Allah dan Rasulullah sudah kasih rambu-rambunya. Man hajja walam yarfus. Siapa yang haji, berangkat haji, melaksanakan ibadah. Walam yarfus, walam yafsuq. Raja'a ka yaumi waladathu ummu. Orang pergi haji, niatnya ikhlas melaksanakan ibadah haji, bukan untuk yang lain. Dan di sana, di saat melaksanakan ibadah haji, tidak melakukan sesuatu yang fasik dan tidak mengucap ucapan yang negatif. Balik dia, kata Rasulullah SAW, sama seperti anak yang baru lahir. Anak baru lahir itu tak ada dosa. Semua orang senang. Itu tanda. Bahkan dijanjikan oleh Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur, laisa lahul jaza' illal jannah. Haji mabrur. Tengok nanti baliknya seperti apa. Apakah ada peningkatan atau tidak? Kalau ada peningkatan, itu salah satu cirinya, kata Rasulullah SAW. Nah, makanya kadang-kadang semangat kita beribadah itu bagus di sisi lain, tapi kadang-kadang ketika lupa itu yang berbahaya. Balik haji dia, wah luar biasa. Pakai yang putih udah ganti ininya, casingnya ganti. Itu dilihat orang. Makanya kadang-kadang sebutan Pak Haji itu hanya ada di Asia Tenggara. Di dunia Arab jarang kita dengar manggil orang yang balik haji itu dengan Pak Haji, itu jarang. Karena berat bawanya itu. Berat. Pak Haji nongkrong aja itu tak bagus. Tengok Pak Haji itu nongkrong. Tak nyaman. Makanya di sana jarang disebut Pak Haji itu jarang. Di kita ini masalahnya kalau tak disebut Pak Haji itu bahaya. Ini repot kan? Tantangan kita dalam beribadah. Kadang-kadang tak merasa. Gitu. Nyantai. Dah masuk azan. Masih aja ngopi lagi coba. Pak Haji lagi ngopi. Bukan tak boleh ngopi. Boleh. Mantap ngopi itu. Luar biasa. Apalagi zaman sekarang nih.
Kalau sekali tak ngopi tu, puyeng pala tu kayaknya. Tapi ya mesti paham waktu. Apalagi zaman kita. Kalau zaman dulu okey, zaman Rasulullah ya. Belum ada jam dinding, belum ada jam tangan. Tak ada alarm. Sekarang gampang. Di mana-mana tempat ngopi ada jam. Karena yang buka warung kopi itu dia paham. Kasihnya jam. Supaya orang yang datang ngopi itu ngelihat jam. Kapan masuk waktu zuhur, kapan masuk waktu asar, kapan maghrib, kapan isya. Karena dia nanti akan ditanya oleh Allah juga. Kamu buat kedai kopi, mana jamnya? Tak ada. Makanya nanti kalau pergi ke kedai kopi tak ada jamnya, kasih tahu tuan kopi. Baru dia pasang jam. Tulis dia di dekat jam tu. Anda yang ngopi, jangan lupa waktu solat ya. Itu dapat pahala itu. Udah ngasih ingat gitu. Kadang-kadang yang nikmat ini lupa kita tadi yang kita sebut. Nikmat, oh subhanallah, indah betul. Lupa. Nah yang kedua ujiannya bagi kita yang tak berangkat haji. Ada namanya ibadah kurban. Ibadah kurban. Ibadah kurban itu hukumnya fardu ain. Setiap tahun. Makanya hati-hati. Jangan ucapkan, karena bahasa itu kurang bagus sebenarnya. Meskipun boleh saja. Pak, kok enggak kurban tahun ini, Pak? Saya kan udah kurban tahun lalu. Bahasa itu jangan muncul. Karena ibadah kurban itu tiap tahun. Bukan sekali kurban habis itu selesai. Tidak. Kurban itu setiap tahun. Karena setiap tahun Allah kasih kita rezeki. Allah kasih kita kemampuan, Allah kasih kita kelebihan itu setiap tahun. Makanya setiap tahun yang bisa haji, yang bisa umroh, silakan. Yang bisa kurban, silakan. Karena ibadah kurban itu per tahun, dia tidak sekali habis itu selesai, tidak. Tetap ada terus dia setiap tahun. Maka orang yang mampu selalu diingatkan oleh Allah dengan ayat-ayat. Itu yang kita sebut tadi, lapang itu kan. Waktu lapang, nikmat waktu lapang. Jangan nanti setelah kena bencana ya itulah nyesal aku. Kenapa tahun kemarin aku tak kurban? Kamu nyesal kan? Jadi kalau dah merasa susah kita baru ingat, baru backnya itu ingat kita. Yang dulu pernah ada orang ingatkan kita tentang beribadah, tapi kita beralasan yang lain. Setelah kita merasakan susahnya baru kita ingat, oh ternyata dulu kawan saya itu baik, ternyata dia yang ingatin saya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, al-hayah la ya'rifu qadrah illa al-maut. Orang yang diberi hidup, masa hidup, nikmat hidup, dia takkan merasakan nikmat itu sebenarnya kecuali kalau dah nanti mati. Kan ada ayat Al-Qurannya tuh. Dah mati dia, ketemu Allah baru minta balik ke dunia. Alasannya nanti kalau aku balik ke dunia aku nak ibadah. Ya tak ada lagi lah. Macam mana nak balik itu? Sekarang lah saatnya ketika kita masih hidup. Gunakan kesempatan hidup itu dengan sebaik-baiknya. Untuk ibadah, untuk berbagi dan lain sebagainya. Banyak peluang kita sebenarnya dalam beribadah. Banyak peluang. Inilah nikmat hidupnya. Nikmat. Kehidupan yang kita lalui ini dengan segala macam bentuk cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala itu juga bagian dari ujian Allah sebenarnya untuk menaikkan kelas kita ini. Naik kelas. Diuji dengan hal-hal yang simple dalam kehidupan kita. Penting buat kita. Nah, umur juga bagian dari kehidupan. Umur bagian dari kehidupan. Makin besar angka umur kita, perjalanan hidup kita mendekati akhir. Boleh beralasan, wah saya kan baru 20 tahun. Masih lama lagi. Ya, hitungan kita. Tapi belum tentu dengan hitungan Allah. Tapi kalau kita ukur standar umumnya, ya insya Allah dia masih lama. Ketimbang yang sudah angkanya 80, tak ada merasa. Dibarengi oleh Allah dengan tanda-tanda ilmiah. Tanda-tanda alaminya muncul.
Janggutnya sudah mulai putih. Banyak di bawah ini putih, naik dia ke atas. Kumisnya pun mulai putih juga. Naik lagi ke atas, bulu keningnya pun putih juga. Kalau rambut tak usah tanya, rambut tu biasanya duluan memang. Karena dia paling atas. Maka orang yang di atas lebih gampang nengok ke bawah daripada orang bawah susah nengok ke atas. Ada hikmah ternyata kenapa Allah lebih cepat membuat rambut putih daripada bulu kaki putih. Supaya jadi pengingat untuk anggota tubuh yang di bawahnya. Sadar dia. Melihat, makanya kita disuruh oleh Allah lewat lisan Rasulullah berkaca. Alhamdulillah, orang kita punya kreativitas, dibikinnya cermin. Ada kecil. Kadang-kadang kita suka juga bawa cermin. Kemana-mana bawa cermin. Tapi berhias. Bukan berkaca, maksudnya berkaca nengok dirinya. Oh ternyata Masya Allah, jenggot aku lah lebih banyak putihnya ternyata daripada hitamnya. Tapi ada juga yang nengok situ. Wah, akhirnya pergi ke tempat tukang cukur. Disemirnya jenggotnya yang awalnya putih jadi hitam lagi. Ada juga. Rambut pun sama juga. Padahal kata Rasulullah SAW, satu biji uban putih itu jangan dicabut. Kenapa? Di samping itu barokah dari Allah, yang kedua untuk memberi pengingat kita. Kalau satu muncul dia, dua muncul dia, tiga muncul dia, masih lumayan. Nah, kalau nanti yang putihnya sudah lebih banyak daripada yang hitamnya dan tak sanggup lagi kita hitung yang putih itu kalau tak sadar juga, astagfirullahaladzim. Kawan-kawan cepatkanlah ingatkan tuh. Gitu. Karena perjalanan kehidupan itu tanda-tandanya. Ingatlah tadi yang kita sebut dengan tongkat. Kadang-kadang kita jalan tuh butuh tongkat juga. Apalagi yang memang tadi angka umur itu sudah besar. Maka perlu dia untuk mengingat kita. Lama-lama kita butuh orang lain. Kadang-kadang tu pak salah ngayak cucu kan. Cu temanin atuk pergi masjid. Kenapa? Angka umur sudah besar jumlahnya. Menjadi perhatian dalam kehidupan. Yang kecil-kecil ini kadang-kadang kita tak respon. Tapi dah kena sakit, dah tak kuat dan lain sebagainya, baru mulai ingat dengan hal-hal yang seperti ini. Maka oleh sebab itu bersyukurlah kita kepada Allah. Senantiasa bersyukur. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan amal, bersyukur dengan dua-duanya sekalian. Yang paling gampang itu ya alhamdulillah. Makanya selalu kita diingatkan oleh Rasulullah, bangun tidur ucapkan alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalimat-kalimat itu. Selesai solat alhamdulillahirabbil alamin, baru beristighfar. Itu syukur paling gampang kata Rasulullah, dengan ucapkan dulu. Nah, kalau yang gampang itu aja jarang kita lakukan, apalagi yang susah. Apalagi yang susah. Jadi perlu yang seperti itu. Jadi kita sebenarnya hidup ini butuh kawan kita ini. Kawan yang selalu mengingatkan dikala lupa dan lain sebagainya. Dan kawan yang baik pasti dia akan selalu ingatkan kawannya. Maka kita mesti bertanya, kenapa kawan saya itu tak pernah lagi dia mengingatkan saya? Kenapa kawan saya itu tak pernah lagi nelpon saya? Kenapa kawan saya itu tak pernah lagi SMS saya? Itu tanyalah. Tanya pada diri kita. Nah, kawan yang baik, dia tidak akan pernah melupakan kawannya. Baik dalam keadaan susah, apalagi dalam keadaan senang. Carilah kawan kayak gitu. Dan kita butuh kawan yang seperti itu. Bukan kawan yang dekat dengan kita ketika kita senang saja. Susah kita tak nampak dia. Senang kita ada terus dia. Tapi teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan kita. Baik di kala susah maupun di kala senang. Itu menjadi perhatian buat kita. Siapapun dia, tidak mesti dia orang kita kenal. Orang tak kenal pun tak apa-apa. Yang penting dia selalu ingatkan kita, selalu bertanya tentang kita, di mana kita adalah itu.
Tapi kalau sudah tak peduli, ini kita perlu introspeksi. Apa kawan saya itu tak pernah ingatkan lagi dan lain sebagainya. Perlu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini ya pesan-pesan buat kita semua, 4 hal tadi. Ya, mungkin narasinya masih kurang, silakan dikembangkan masing-masing. Kaitan-kaitannya itu banyak buat kita semua. Jangan pernah lupa bahwasanya kita diciptakan oleh Allah, tujuannya cuma satu saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Satu saja tujuan Allah ciptakan kita. Jadi ketika kita diberi hidup, ya memang itu poin satunya. Berbuatlah dan beribadahlah sebanyak-banyaknya, semampunya, selagi mampu dan punya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan, khususnya buat kita semua, lebih khusus lagi buat saya menyampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah dalam kehidupan kita, mudah-mudahan Allah kasih kuat, Allah kasih sehat, dan kita berniat dengan kuat dan sehat itu kita akan gunakan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهم وبريتهم إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل خير أمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم بحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.